Shalom, shalom, puji nama Tuhan, shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita kasih salam kiri kanan kita, bilang Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, kalau tadi kita sudah mulai yang pertama, sekarang yang kedua tetap semangat. Haleluya. Mari kita
Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya setiap puji-pujian yang kami naikkan menjadi kekuatan juga bagi kami dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya urapan-Mu sempurna bagi setiap kami, sehingga firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini benar-benar daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang luar biasa. Berfirmanlah bagi setiap kami. Kami siap untuk merenungkannya dan mendengarkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial di mana kita akan mendengarkan kabar baik, kabar sukacita tentang terang firman Kristus. Firman Kristus adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap jalan kita. Kita tidak bisa berjalan tanpa adanya terang, tapi kita bisa berjalan ketika ada terang di hadapan kita, sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan mengenai terang Tuhan, terangnya yang ajaib. Terang Kristus, tanpa adanya terang Kristus, kita tidak bisa datang kepada Tuhan dan kita juga tidak bisa menjadi saksi. Tema kita saat ini adalah dipilih untuk menjadi terang. Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi terang. Terang dalam rumah tangga, terang dalam pekerjaan, terang dalam pelayanan, bahkan terang untuk bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita dipilih menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita buka ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dengan perikopnya garam dunia dan terang dunia. Ya. Kita akan baca firman Tuhan secara bersamaan. Boleh saya undang saudaraku semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. 1, 2, 3 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyerahkan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman Tuhan semesta alam. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah garam dan terang. Untuk bisa saudara dan saya menjadi garam dan terang, tentunya tidak mungkin datang dengan sendirinya.
tidak mungkin datang dengan sendirinya sehingga kita bisa menjadi garam, menggarami orang, dan menjadi terang, dan menerangi orang lain, menerangi kegelapan. Tidak mungkin secara otomatis. Ada intervensi daripada Tuhan itu sendiri. Yesus berkata, jadilah engkau garam dan terang. Tuhan berkata begitu kepada murid-muridnya, karena apa? Dia sudah mengajarkannya. Mari kita baca di ayat sebelumnya di Matius 5 ini. Kita lihat dari ayat 1 ya. Mari kita baca. Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, lihat. Firman Tuhan, Yesus mengajarkan, memperlengkapi setiap murid-muridnya, bahkan saudara dan saya. Untuk bisa menjadi garam dan terang, Yesus memperlengkapi saudara dan saya. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dikatakan di sini, miskin di hadapan Allah. Menjadi garam dan terang, ada syaratnya. Yang pertama, miskin di hadapan Allah. Yang artinya, miskin di hadapan Allah itu artinya, jangan membanggakan diri. Jangan menganggap saudara dan saya lebih besar daripada Tuhan. Ya, artinya kamu jangan menyombongkan diri. Jangan banggakan apa yang kamu miliki. Sehingga kamu menjadi pelayan Kristus, menjadi terang dan garam. Itu yang pertama. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Yang kedua, dikatakan berduka cita. Di dalam Kristus menjadi garam dan terang harus siap menderita. Ya, tanpa adanya penderitaan, tanpa adanya duka cita, kita nggak melihat akan sukacita terjadi. Tuhan mengizinkan duka cita kepada setiap orang hamba-hambanya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kalau hanya enak-enaknya saja, kayaknya nggak perlu Tuhan. Di dalam pelayanan, ya, di dalam pelayanan, dimanapun saudara ditempatkan, tidak mungkin selamanya terus, oh sukacita terus. Memang benar, kita melayani Tuhan dengan sukacita. Tapi di tengah-tengah pelayanan kita ada duka cita. Mungkin saudara diintimidasi, mungkin saudara, ya banyak hal yang akan terjadi ketika dalam pelayanan kita. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Ini syarat ketiga. Tuhan mengajarkan, milikilah kelembutan hati. Ya, hanya orang yang lembut hatinya yang bisa mendengarkan seruan hati orang lain. Ya, hanya orang yang lembut hatinya yang bisa mendengarkan seruan hati orang lain. Ya, diajarkan yang ketiga tadi, memiliki hati yang lemah lembut. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang keempat, untuk diperlengkapi menjadi garam dan terang, harus dia belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, menjadi senjata bagi kita, setiap kita, untuk menjadi garam dan terang. Yang keenam, yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya. Artinya, yang murah hatinya adalah suka memberi. Di dalam pelayanan, kita kadang diperlukan untuk bisa murah hati. Kita harus mau memberi. Coba, kalau di tengah-tengah pelayanan kita, ada pelayanan kita yang benar-benar butuh pertolongan. Butuh sesuatu dari kita. Lah kalau kita tidak punya hati untuk murah hati untuk bisa memberi, apakah itu pelayan? Apakah kita bisa menerangi atau menggarami dia? Nah, ini diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, juga buat saudara dan saya. Kita harus punya hati, kemurahan hati.
untuk bisa memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Ya, yang kedelapan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diajarkan di sini, berbahagialah orang yang membawa damai. Seperti apa? Ketika kita pergi di sebuah tempat atau di perkumpulan, ya, kita datang ke sana, kita bergabung dengan mereka. Apa yang terjadi? Ketika kita hadir di sana, membawa suasana yang berbeda. Ada damai. Bukan ketika kita hadir ada pertentangan, saling menjelekkan, saling menuduh, saling tuding menuding. Bukan itu. Tapi ketika kita hadir di tengah-tengah orang, di tengah-tengah kegelapan, kita membawa dampak yang luar biasa. Kita bisa membawa damai, membawa suasana yang luar biasa. Ya, yang ke-10. Berbahagialah kamu karena kamu dicela dan dianiaya. Siap sedia dicela, dianiaya karena Tuhan. Ini Tuhan yang mengajarkan, memperlengkapi kita semua hamba-hamba Tuhan. Biar jangan nanti akan kecewa. Loh, kok menjadi hamba Tuhan? Kok begini ya? Kok dianiaya ya? Kok dicela ya? Itu udah pasti. Karena kita diperhadapkan kepada kegelapan. Kita yang punya terang diutus kepada kegelapan. Kalau kita yang terang ini diutus kepada yang terang itu tidak berguna. Tidak berguna. Tapi kita yang membawa terang diutus kepada tempat yang gelap. Orang-orang dalam kegelapan itu akan merubah dan membawa suasana yang berbeda. Membawa pertobatan, membawa perubahan di mana kita ditempatkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi terang. Menjadi alat, menjadi saksi, menjadi garam untuk menggarami dunia yang sekarang ini tidak punya rasa lagi. Bagaimana jadinya kalau istilahnya makanan tidak ada garamnya? Hambar. Firman Tuhan berkata di ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan untuk menjadi garam, tetaplah menjadi garam. Jangan tawar. Karena dikatakan akan diinjak-injak, orang tidak berguna lagi. Saudara mau berguna, tetap menjadi garam dan terang. Saudara bangga atas kebaikan Tuhan. Saya dan saudara bangga kepada Tuhan yang memilih kita untuk menjadi alatnya, menjadi garam dan terang. Harus bangga. Banyak orang di luar sana mau dipilih, tapi Tuhan nggak pilih. Itu kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya. Bukan karena kehendak kita, tapi karena kehendak Tuhan. Ya. Di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, ditetapkan menjadi terang, menjadi pelita. Saudara akan ditempatkan di atas, bukan di bawah. Posisi Anda ditaruh di atas, agar semua orang bisa melihat terang saudara. Terang kemuliaan Tuhan akan dilihat dari kehidupan saudara, dari perbuatan saudara, dari tiap langkah saudara, dari perkataan saudara. Mereka akan lihat bahwa di dalam saudara dan saya ada terang Kristus. Amin ya. Mau menjadi terang Kristus? Siap untuk ditempatkan? Iya, harus siap. Harus kelihatan terang kita itu. Terang yang diberikan oleh Tuhan itu. Yang tadi dari ayat
dari ayat 3 sampai ayat ke-11, ya, harus kelihatan. Tuhan sudah mengajarkan hal itu kepada kita. Tuhan sudah memperlengkapi itu, dan itu kelihatan. Ketika kita ditempatkan di atas, di mana kita ada, itu harus terlihat. Karena kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Iya. Diperlengkapi terlebih dahulu, baru diutus. Jadi, kalau saudara sudah menerima terang Kristus itu, berjalan. Berjalan. Lakukan tugasmu. Karena Tuhan mengutus kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mari kita baca dulu di satu kitab Yesaya 42. Kita baca dulu di kitab Yesaya 42 ayat 6. Di kitab Yesaya 42 ayat 6. Yesaya 42 ayat 6. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ingat, renungkan firman Tuhan ini. Yesaya mengatakan, lewat firman Tuhan, aku ini Tuhan. Lihat, Tuhan berkata, aku ini Tuhan telah memanggil saudara dan saya untuk maksud penyelamatan, telah memegang tangan. Jangan takut Bapak Ibu Saudaraku. Ketika saudara dipilih, diutus untuk menyampaikan kabar baik menjadi terang, tangan Tuhan yang memegang saudara dan saya. Tuhan memegang saudara dan saya. Kalau Tuhan yang menuntun kita, apakah kita nyasar? Apakah kita ketakutan lagi kalau Tuhan yang memegang tangan kita, menuntun kita? Saya pikir kalau Tuhan Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan, yang menuntun kita, yang memegang tangan kita, tidak ada kekuatan lagi. Percayalah. Percayalah. Dikatakan lagi, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Haleluya. Saudara sudah diperlengkapi. Maju terus. Melangkah. Sampaikan kabar baik. Firman Tuhan. Tentang karya keselamatan. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mati dan bangkit. Dan menyelamatkan kita. Dan menjaga kita lewat Roh Kudusnya. Suatu pekerjaan yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Dia tidak sekedar mati dan bangkit. Tapi dia memberikan rohnya untuk menjaga saudara. Untuk menjaga keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Untuk kita tetap di dalam kasih-Nya. Amin Bapak Ibu. Tetap di dalam kasih-Nya. Haleluya. Kita bangga memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih-Nya tinggal dalam kita. Kekuatannya ada dalam kita. Tergantung kita. Mau gak mengeluarkan, ya, mau gak menggunakan kekuatan daripada Tuhan itu yang ada dalam kehidupan kita. Rohnya itu berkuasa bagi kita. Rohnya itu memimpin kita di setiap saat di mana kita ada. Memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Jadi ketika kita menyadari, kita percaya, kita mengalami Kristus dan dipilih oleh Tuhan, lakukan ini. Saudara siap untuk diutus, ditempatkan di tempat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang masih dalam tinggal kegelapan. Di situ saudara menjadi terang. Terang itu hanya berguna di dalam kegelapan. Kalau saudara berkuar-kuar firman Tuhan di tengah-tengah orang percaya, orang benar, itu bohong. Tapi ketika saudara diutus di tempat orang yang tidak mengenal Tuhan,
di tengah-tengah orang jahat, itu berfungsi. Di situ terang itu bercahaya, dan terang itu kelihatan ketika kita diutus di tempat kegelapan. Terang itu akan menyinggah, membukakan jalan. Kelihatan mana yang gelap, mana yang tidak baik. Terang itu akan bercahaya. Oh ini loh, ini kebenaran Tuhan itu. Oh ini kebenaran firman itu. Ini kabar baik itu. Ini karya keselamatan itu. Ini perbuatan Tuhan yang ajaib. Ayo, mari. Terang itu akan terlihat dari perbuatan kita. Bukan hanya dari omongan, tapi dari perbuatan kita, dari kehidupan kita sehari-hari. Terlihat terang itu bercahaya. Terlihatlah Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita pemarah, berubah. Yang tadinya kita pendusta, berubah. Yang tadinya pembohong, segala macam, malas beribadah, tidak mau melayani, berubah. Ya, harus ada perubahan. Karakter kita berubah ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi terangnya. Kita adalah suratan yang terbuka, yang terlihat bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Harus ada perbedaan. Kalau hanya dilihat sama saja dengan dia yang belum mengenal Tuhan, itu bukan terang. Itu bukan terang. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Oh, dia beda loh. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu bersuka cita. Dia mau mendoakan orang lain. Dia mau mengerti orang lain. Nah, ini yang terjadi ketika kita menerima terang Kristus itu dan akan keluar dan bercahaya lewat kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadilah terang Kristus. Dan selanjutnya, ketika kita menjadi pelayan Kristus, menjadi terang Kristus, saudara akan mendapatkan upah atau disebut mahkota. Ketika saudara diutus untuk menerangi kegelapan, menerangi jiwa-jiwa yang hatinya sudah hancur, yang sudah habis pengharapannya tidak ada lagi. Ingat, ketika orang tersebut diselamatkan, ada upahmu. Satu orang diselamatkan, seluruh malaikat surga bersuka cita. Bukan satu orang mendapat uang banyak, surga sukacita, tidak. Satu jiwa diselamatkan, seluruh surga bersuka cita. Malaikat surga seluruhnya bersuka cita. Jiwa satu itu perlu berharga di mata Tuhan. Amin. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Ketika saudara nanti menghadap kepada Tuhan, Tuhan tentu bertanya. Karena tadi kita diutus untuk menjadi terang. Dia tanya. Tuhan akan tanya, berapa orang yang bisa, yang sudah menerima terang daripadamu ketika aku sudah utus kamu. Lalu kita menjawab, Tuhan, 2, luar biasa. Tapi ada yang menjawab, nggak ada Tuhan, nggak ada yang mau bertobat Tuhan, nggak ada, satu pun nggak ada. Mau kau kabarin sama dia? Kabarin sih, tapi cuma sekali lewat aja. Wow. Coba, firman Tuhan berkata, ketika kita membawa satu orang selamat, kita dikasih mahkota, dikasih di kepala. Ada mahkota yang Tuhan berikan bagi kita. Karena ada jiwa yang diselamatkan. Coba, kalau tidak ada yang mau diselamatkan, tidak ada jiwa yang dibawa kepada Tuhan, tidak ada mahkota, sudah kepalanya botak, nggak ada rambut, nggak ada mahkota, malu tahu? Malu. Udah kita diutus, tapi nggak ada jiwa yang bertobat, malah menjadi ada akar pahit. Ketika menghadap pada Tuhan, kamu nggak ada menyelamatkan, hanya botak doang kamu, kata Tuhan. Apalah botak, tapi nggak bisa membawa terang. Nah,
Itu hanya joke aja. Artinya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika saudara sudah dipilih oleh Tuhan menjadi garam dan terang, diutus, mari berbuah. Jangkau jiwa-jiwa, cari jiwa. Kabarkan kabar baik tentang karya keselamatan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bahkan seluruh dunia akan mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Siap menjadi terang? Terang dan garam? Mau menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Amin. Haleluya. Selamat untuk berjalan dipimpin oleh terang Kristus dan menjadi garam dan terang. Haleluya. Amin. Tutup Alkitab saudara. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa. Engkau mengajar kami ya Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Kami percaya ketika Engkau memilih kami, Engkau bertanggung jawab dari seluruh kehidupan kami. Engkau bertahta di atas kehidupan kami. Sehingga ketika kami memperkatakan tentang firman, Engkau mengurapi setiap mulut kami. Sehingga mulut kami penuh kuasa dan banyak orang diselamatkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, menerangi hati mereka. Sehingga hati mereka selalu bergairah memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan menceritakan tentang kebaikan kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, gembala sidang kami, untuk Pastor Ivan Sitopul bersama dengan Ibu Ruth dan ketiga anak mereka. Kami percaya Engkau telah mengutus, memilih anak-Mu ini Tuhan menjadi gembala di GBN Center. Kami percaya pengurapan yang sempurna dan kuasa-Mu yang sempurna memagari, memelihara anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Sehingga terus menjadi garam dan terang Tuhan di mana Engkau menempatkan hamba-Mu ini. Berkati terus pelayanannya, pengembalaannya ya Tuhan. Di seluruh Indonesia, bahkan di Australia Tuhan, bahkan di bangsa-bangsa kami percaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati gereja GBN Central ya Tuhan. Di Babulu, di Jakarta Utara, di Jakarta Timur, Malang, Brisbane, Cilong, bahkan dimanapun Tuhan yang sudah Engkau banyak utus Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan di mana Engkau tempatkan ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan menerangi kegelapan, bahkan banyak mencapai jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup, yang menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.